Euclid adalah matematikawan yang hidup sekitar abad 4 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, yang pada masanya merupakan pusat kebudayaan Yunani. Ia mendapatkan julukan sebagai Bapa Geometri karena karya-karyanya, khususnya karyanya yang sangat monumental yang berjudul Elements, atau di dalam bahasa Inggris disebut The Elements atau Euclid Elements. Euclid ini kerap disebut sebagai Euclid dari Alexandria karena untuk membedakannya dari Euclid dari Megara, yaitu seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar 435 sampai 365 sebelum Masehi. Nama Euclid ini berasal dari nama Yunani yang berarti terkenal agung. Beberapa pencatat sejarah Arab menyebutkan bahwa Euclid ini lahir di kota Tire yang sekarang berada di wilayah negara Lebanon. Namun hal ini masih diragukan kepastiannya. Euclid datang ke Alexandria kurang lebih 10 tahun setelah kota tersebut didirikan oleh Alexander Agung sekitar tahun 322 sebelum Masehi. Kemungkinan Euclid tahu akan Serapeum Alexandria dan perpustakaan Alexandria. Kemungkinan juga ia bekerja di sana. Euclid ini diperkirakan meninggal sekitar pertengahan abad 3 sebelum Masehi. Euclid kemungkinan besar hidup semasa dengan Ptolemaios Isoter, yaitu seorang jenderal Yunani di bawah Alexander Agung yang menjadi penguasa Mesir dari tahun 323 hingga 283 sebelum Masehi. Ptolemaios Isoter mendapat gelar Pharaoh atau Firaun sebagai penguasa kerajaan Ptolemaik Mesir sejak 305 atau 304 sebelum Masehi. Dinasti Ptolemaik ini bercorak Helenistik yang didirikan berlangsung sekitar 270 tahun, yang berakhir pada saat meninggalnya Cleopatra. Dalam video ini mengenai biografi singkat Euclid, mungkin kalian bertanya, kenapa sih banyak yang diperkirakan dan banyak yang belum dapat dipastikan dari Euclid ini? Kenyataannya memang demikian. Sumber catatan-catatan tentang identitas dan riwayat hidup Euclid ini masih kurang. Berbeda dengan matematikawan dan filsuf Yunani yang terkenal lainnya yang hidup beberapa abad sebelum dan sesudah Euclid. Dalam bukunya yang berjudul Elements, ia mengemukakan teori bilangan dan geometri. Menurutnya, satu hal yang paling penting untuk dicatat bahwa dalam pembuktian teorema-teorema geometri tidak diperlukan adanya contoh dari dunia nyata, tetapi cukup dengan deduksi logis yang menggunakan aksioma-aksioma yang telah dirumuskan. Euclid menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, ia menyatakan aksioma atau pernyataan-pernyataan sederhana dan membangun semua dalil tentang geometri berdasarkan aksioma-aksioma tersebut. Contoh dari aksioma Euclid adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati dua titik. Buku-buku karangannya menjadi hasil karya yang sangat penting dan menjadi acuan dalam pembelajaran geometri. Berikut adalah ke-13 buku Euclid.
Adapun karya-karya lain Euclid, yaitu yang pertama ada On Division of Figures, yaitu mengambil topik tentang pembagian bentuk-bentuk geometri kedua atau lebih bagian yang sama besar, atau pembagian dengan rasio yang telah diberikan. Hanya sebagian dari buku ini yang masih ada, yang berasal dari translasi Arab dari karya yang asli. Yang kedua ada Catoptrics, yaitu berisi tentang topik teori matematika mengenai cermin. Yang ketiga ada Phenomena, yaitu catatan-catatan mengenai astronomi. Yang keempat ada Optics, yang merupakan catatan Yunani yang paling awal yang masih bertahan, yang membahas tentang perspektif. Yang kelima ada data yang berisi mengenai alam dan implikasi dari informasi yang disepakati pada problem-problem geometri. Topik buku ini berkaitan erat dengan topik 4 buku pertama Euclid's Elements. Adapun beberapa karya Euclid yang telah hilang. Yang pertama adalah Conics. Karya ini tentang irisan kerucut. Karya ini kemudian dikembangkan oleh geometer dan astronomer Apollonius dari Perga. Yang kedua ada Poris, yang kemungkinan merupakan hasil penelitian Euclides. Selanjutnya ada Surface Loci yang bertema tentang lokus. Ada beberapa karya mengenai mekanika yang diatributkan kepada Euclid dari sumber-sumber catatan berbahasa Arab. Terdapat 3 karya yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berjudul On the Heavy, on the Light, On the Balance, dan On the Circles. Selanjutnya ada risalah tentang musik yang diatributkan Proclus kepada Euclid yang berjudul The Elements of Music. Euclid's Elements dalam bahasa Inggris merupakan karya yang termasyhur dari Euclid. Bahkan karena karya ini, Euclid kerap disebut sebagai penulis dari elemen. Sebutan ini misalnya digunakan oleh Archimedes sejak ditemukannya teknologi percetakan. Euclid's Elements yang pertama kali dicetak pada tahun 1482 di Venice, yang disebut sebagai buku kedua yang paling banyak dicetak di Eropa, dengan hanya Bible yang lebih banyak dicetak. Sepanjang sejarah, elemen Euclid telah tersebar dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Misalnya diterjemahkan bahasa Latin oleh Boethius, terjemahan bahasa Arab saat pemerintahan Harun al-Rasyid semasa kekuasaan Abbasiyah, juga terjemahan Latin dari bahasa Arab oleh pendeta Inggris, yaitu Adelard dari Bath. Meski dikenal di Bizantium, elemen Euclid ini terlupakan oleh Eropa Barat sampai terjemahan ini dibuat pada tahun 1120. Elemen Euclid telah memberi banyak pengaruh terhadap para ilmuwan dan matematikawan, yaitu misalnya Nasir al-Din al-Tusi, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, Sir Isaac Newton, dan Albert Einstein. Beberapa matematikawan dan filsuf, misalnya Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, A.N. Whitehead, dan Bertrand Russell, yang mencoba membuat karya semasterpiece elemen versi mereka sendiri pada masing-masing bidang yang mereka tekuni. Sistem aksioma elemen Euclid juga menginspirasi para ilmuwan dan matematikawan
untuk mengeksplorasi dan mengkaji bidang geometri lebih lanjut. Misalnya seperti penelitian quadrilaterals oleh Ibnu Al-Haytham, Omar Khayyam, Nasir al-Din al-Tusi, dan Giovanni Girolamo Saccheri, atau karya matematikawan John Playfair yang berjudul Elements of Geometry. Pengembangan-pengembangan seperti ini melahirkan konsep yang sekarang dikenal sebagai geometri non-Euclidean atau disebut non-Euclidean geometry.